Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Okasi Sriwijaya dengan NIM 22010200071 dari program studi Teknik Informatika mahasiswa Bhimakara University. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang akan saya buat, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penerapan Manajemen Laporan Keuangan berbasis website menggunakan metode waterfall dengan studi kasus Warung Kiki Haryoka. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu dalam kehidupan manusia saat ini membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan teknologi internet yang berkembang sangat pesat. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi internet ini menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan sosial, karena seluruh aktivitas yang dilakukan setiap hari menjadi lebih mudah. Nah, teknologi internet ini juga memudahkan dan juga mempercepat kita dalam berkomunikasi dengan jalur telekomunikasi yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Next. Dengan adanya perkembangan teknologi website ini akan membantu banyak pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk melakukan pemasaran produk, peningkatan penjualan, dan juga laporan keuangan. Nah, tidak sedikit juga pelaku UMKM masih belum bisa memanfaatkan atau belum terlalu mengerti akan perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam hal melakukan laporan keuangan. Nah, hal tersebut membuat banyak pelaku UMKM masih melakukan pencatatan secara manual ataupun menggunakan bantuan teknologi. Next. Nah, untuk membantu pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya, maka akan dilaksanakan proposal penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penerapan Manajemen Keuangan berbasis website menggunakan metode waterfall. Nah, diharapkan bisa membantu pelaku UMKM dalam mencatat laporan keuangan agar bisa memonitoring bagaimana pemasukan dan pengeluaran dari UMKM itu sendiri. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana cara merancang sistem informasi manajemen keuangan berbasis website yang dapat membantu pengguna dalam mengelola dan juga memantau keuangan secara efektif. Dan yang kedua itu apa saja fitur-fitur yang diperlukan dan disediakan oleh sistem manajemen keuangan berbasis website untuk mendukung pencatatan dan laporan keuangan yang akurat. Next. Ada tujuan penelitian, itu yang pertama adalah merancang dan mengembangkan sistem manajemen keuangan berbasis website yang efektif dan efisien untuk digunakan oleh pengguna. Dan yang kedua, itu adalah ada fitur-fitur, membangun fitur-fitur yang mendukung pencatatan transaksi keuangan, penyimpanan data, dan juga laporan keuangan. Next, itu ada manfaat penelitian, itu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya mengenai penerapan metode waterfall dalam rancang bangun sistem keuangan. Dan yang kedua itu manfaat praktis, yaitu sistem ini dapat membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan akurat, baik itu kebutuhan pribadi maupun bisnis kecil. Nah, next. Itu ada batasan penelitian, yaitu ada pertama batasan fungsional. Jadi sistem ini adalah sistem yang dikembangkan hanya mencakup fitur pencatatan transaksi, pelacakan pengeluaran dan pemasukan, serta penyajian laporan keuangan sederhana. Dan yang kedua itu ada platform. Jadi sistem ini dikembangkan hanya untuk versi website sehingga tidak mendukung aplikasi mobile native. Dan yang ketiga itu ada teknologi pengembangan. Jadi pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall sehingga tidak terdapat literasi berulang untuk memperbaiki kesalahan pada setiap tahap pengembangannya. Dan yang keempat itu adalah data dan pengguna. Jadi sistem ini tidak mencakup fitur keamanan untuk transaksi keuangan real seperti integrasi dengan perbankan dan ditunjukkan untuk pengguna yang membutuhkan pengelolaan keuangan sederhana. Nah, next itu kita lanjut masuk ke bab 2, yaitu adalah landasan teori. Jadi yang pertama itu ada sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai subsistem yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan yang kedua itu ada laporan keuangan. Jadi laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Dan yang ketiga itu ada manajemen keuangan, yaitu proses yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta pengendalian aktivitas keuangan termasuk pengadaan dan pemanfaatan dana untuk keperluan usaha.
Dan yang keempat itu ada usaha mikro kecil menengah atau UMKM, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan yang termasuk ke dalam usaha produktif. Next itu yang kelima itu ada website, yaitu aplikasi yang memuat dokumen multimedia seperti teks, gambar, audio, animasi, dan video, serta menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dalam pengoperasiannya. Next yang keenam ada Unreal Model Language atau UML, merupakan pendekatan efektif dalam pengembangan perangkat lunak karena sifatnya berorientasi objek, memungkinkan para pengembang untuk merancang sistem secara lebih mudah. Dan yang ketujuh itu ada activity diagram, di mana diagram aktivitas yang memberikan gambaran menyeluruh tentang alur kerja penggunaan dalam sistem. Dan yang ke-8 adalah ada kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan pengertian kelas-kelas yang akan dibuat untuk mengembangkan sebuah sistem agar mengetahui gambaran struktur sistem. Next, yang ke-9 ada use case diagram. Use case diagram merupakan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem dalam bentuk unit-unit yang saling berinteraksi atau bertukar pesan antara satu unit dengan aktor. Dan yang terakhir atau yang ke-10 itu ada metode waterfall. Jadi metode ini memiliki sifat sistematis, yang dimana berurutan dalam membangun software. Dikatakan waterfall karena tahapannya dimulai dari atas ke bawah dan harus menunggu selesainya tahap di atasnya atau sebelumnya. Next kita masuk ke bab ketiga atau metodologi penelitian. Jadi untuk metode penelitian merupakan metode yang akan digunakan untuk pengembangan sistem ini adalah metode waterfall. Jadi metode waterfall merupakan metode yang sifatnya sistematis dan terstruktur karena setiap tahapannya harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap sebelumnya. Next ada alat dan bahan yang akan digunakan untuk metode penelitian ini, yaitu yang pertama ada dibagi menjadi dua, ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Jadi yang perangkat lunak atau perangkat keras atau hardware itu menggunakan laptop, yaitu menggunakan laptop Lenovo V14G4 dengan RAM 8GB dan menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7520U with Radeon grafik. Dan ada juga perangkat lunak atau software yang digunakan, yaitu ada aplikasi, yaitu contohnya Google Chrome, Microsoft Word, dan juga Microsoft Excel. Dan ada tools yang digunakan, yaitu ada Visual Studio Code, HTML, PHP, Bootstrap, XAMPP, MySQL, dan menggunakan sistem operasi Windows. Nah, next itu kita masuk ke metode pengumpulan data. Jadi kita menggunakan, saya menggunakan 4 metode, yaitu studi literatur, observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Dan yang selanjutnya yaitu ada jenis dan sumber data, yaitu di sini menggunakan jenis data gabungan, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif, dan menggunakan sumber data yaitu data primer dan juga data sekunder. Next, ini adalah alur penelitiannya, yaitu yang pertama kita mulai dari identifikasi masalah, dan yang kedua ada perancangan sistem, dan yang ketiga ada pengembangan sistem, dan yang keempat ada pengujian sistem, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Dan yang selanjutnya adalah ada timeline penelitian. Jadi penelitian ini akan berlangsung selama 6 bulan, yaitu di bulan pertama atau di bulan Januari itu akan melakukan identifikasi masalah, dan lanjut ke bulan Februari itu akan melakukan perancangan sistem, dan yang selanjutnya kita akan masuk ke bulan Maret itu melakukan pengembangan sistem, dan masuk ke bulan April itu melakukan pengujian sistem, dan di bulan Mei dan Juni kita akan melakukan pemeliharaan. Nah, next. Nah, mungkin itu metode penelitian atau proposal penelitian yang akan saya buat. Jadi, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ada kurang dalam yang saya sampaikan, itu
Mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.